Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ariana Sulmanim 119118 kelas HKID. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang transaksi ribawi. Riba, menurut Al-Razi, riba dalam bahasa berarti tambahan. Secara mutlak, akar kata riba yang menjadi sumber kata riba digunakan dalam Al-Quran sebanyak 20 kali. Penggunaan tersebut tampak secara umum memiliki satu makna, yaitu bertambah dalam arti kuantitas maupun kualitasnya. Riba menurut istilah fuqaha adalah tambahan pada salah satu atau dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa adanya imbalan atau imbangan terhadap tambahan tersebut. Pengertian riba secara umum dapat digarisbawahi yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah Islam. Riba yang pertama, untuk mematahkan paradigma manusia bahwa riba bisa melipat gandakan harta. Allah Subhanahu wa taala menggambarkannya dalam Quran surat Ar-Rum ayat 39. Yang kedua, pemberitahuan bahwa riba juga diharamkan bagi umat terdahulu sebelum Islam. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita buruknya sistem ribawi sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 160 sampai 161. Yang ketiga, gambaran bahwa riba akan berdampak kepada kezaliman yang berlipat ganda. Yang terakhir, pengharaman segala macam dan bentuk riba. Pada zaman Rasulullah, sejak zaman Nabi Muhammad SAW, riba telah dikenal pada saat turunnya ayat-ayat yang menyatakan larangan terhadap transaksi yang mengandung riba sesuai dengan masa dan periode turunnya ayat tersebut sampai ada ayat yang melarang dengan tegas tentang riba. Bahkan istilah dan persepsi tentang riba begitu mengental dan melekat di dunia Islam. Oleh karena itu, terkesan seolah-olah doktrin riba adalah dari agama Islam. Pinjaman produktif untuk keperluan modal dagang dipastikan terjadi secara masif di kota Mekah dan Jazirah Arab lainnya. Praktek riba inilah yang dihilangkan Nabi Muhammad SAW secara bertahap dalam kurun waktu lebih dari 22 tahun. Fenomena praktek riba di masa Rasulullah sebagai diperoleh dari banyak riwayatnya, diantaranya adalah bahwa riba mengakibatkan penderitaan yang semakin berat bagi para peminjam. Macam riba dikelompokkan menjadi dua. Satu, riba hutang piutang, antara lain riba qard, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyariatkan terhadap yang berhutang atau mubtarid. Yang kedua, riba jahiliyah, yaitu hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu bayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Kemudian setelah riba hutang ada riba jual beli. Riba jual beli antara lain riba fadl atau riba kelebihan, yaitu pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan. Yang terakhir riba nasi'ah, yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Pelarangan riba. 1. Uang tidak boleh menjadi komoditas yang diperjualbelikan sehingga uang tidak melahirkan uang, tetapi uang sesuai fungsinya menjadi alat tukar dalam sirkulasi barang dan jasa. Yang kedua, karena dalam riba qard al-ghunmu atau untung munculnya tanpa adanya al-ghurmu atau resiko. Hasil usaha al-qaroi muncul tanpa adanya biaya atau doman. Yang ketiga, riba jahiliyah dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah atau hulu qardim, jarak manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang memberikan manfaat kepada kreditor adalah riba. Yang terakhir, mencegah para rentenir berbuat zalim kepada penerima pinjaman, karena praktek riba berarti pemberi pinjaman mengeksploitasi
eksploitasi penerima pinjaman dengan menerima bunga atas pinjaman yang diberikan.